Baik, Bapak Ibu melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pengarahan Kepala Pusat Prestasi Nasional sekaligus membuka kegiatan webinar aplikasi SIMT dan kurasi. Pada yang terhormat Ibu Dr. Maria Veronica Eden Hertiuni, MSI, kami persilakan. Terima kasih Bu Elsa. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Yang saya hormati seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemdikbudristek, seluruh Kepala Satuan Pendidikan, seluruh narasumber. Saya menyapa Pak Suparno, Pak Yongki, Pak Rudi, serta adik yang sudah bersedia hadir pada pagi ini. Ya, jadi dan juga para guru yang berkesempatan pagi ini bergabung bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul walaupun melalui Zoom dengan tujuan mulia, tujuan besar yang ingin kita capai bersama untuk pengembangan SDM. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa tahun 2024 ini adalah hitungan tahun ketiga sejak ditetapkannya Grand Design rancangan, ya, tim penyusun Grand Design Manajemen Talenta Nasional yang ditetapkan melalui Perpres, di mana dalam penyusunan tim Grand Design Manajemen Talenta Nasional di situ mengharapkan bahwa Kemdikbudristek bersama dengan kementerian lembaga lainnya menyiapkan talenta-talenta di Indonesia untuk dapat berkontribusi secara optimal pada 2045 ketika Indonesia sudah mencapai Indonesia Emas. Bapak Ibu sekalian, sebagai salah satu dari satuan kerja di Kemdikbudristek, Pusat Prestasi Nasional mempunyai tugas untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menyalurkan para talenta-talenta yang berpotensi maupun yang sudah berkiprah. Nah, Bapak Ibu, kami memiliki pada bincang-bincang pagi ini, kami ingin lebih mengenalkan lagi terkait dengan sistem informasi manajemen talenta serta proses kurasi. Saat ini, kalau Bapak, Ibu, dan para peserta webinar sempat melihat dalam website terkait dengan sistem informasi manajemen talenta, tercatat sebanyak 64.000 prestasi. Bisa jadi prestasi-prestasi itu ataupun anak-anak yang masuk dalam sistem informasi manajemen talenta itu berasal dari sekolah Bapak Ibu yang saat ini hadir atau belum ada. Nah, ini yang ingin kita dorong, bahwa banyak sekali adik-adik talenta-talenta di Indonesia ini yang belum teridentifikasi ataupun belum terdampung datanya. Nah, sebagai satuan kerja yang berfungsi atau untuk memfasilitasi pengembangan talenta, kami berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakumulasi, untuk dapat menghimpun informasi terkait dengan talenta-talenta. Saluran-saluran yang bisa kita siapkan untuk talenta-talenta berprestasi ini kami sedang rancang dan sudah ada yang sudah dipersiapkan, salah satunya yang akan disampaikan oleh penerima manfaat dari beasiswa Indonesia Maju. Nah, untuk proses kurasi sendiri, di Puspresnas kami juga menyelenggarakan ajang nasional yang diselenggarakan oleh PPTI. Kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian sudah pernah mengikuti OSN, O2SN, festival seni, nah itu adalah yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. Namun banyak kondisi atau banyak ajang-ajang, banyak kompetisi yang diselenggarakan di luar Kemdikbudristek. Itulah manfaat dari kurasi. Kami memiliki suatu mekanisme pengakuan apabila memenuhi dengan prosedur, maka dapat terkurasi sehingga prestasi adik-adik itu di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional, itu akan terdata, tercatat. Nah, manfaatnya akan sangat banyak, ya. Nanti dalam diskusi nanti juga akan disampaikan oleh Pak Suparno maupun oleh adik penerima di BIM. Baik, terima kasih. Mungkin demikian dari saya. Besar harapan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Kami sangat membutuhkan banyak masukan, saran, dan tindak lanjut selanjutnya yang diharapkan dari para peserta.
Demikian dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih Bu Elsa. Baik, terima kasih Bu Kapus atas pengarahan yang telah disampaikan, dan kami persilakan jika Bu Kapus ingin meninggalkan dikarenakan banyak kesibukan yang harus Ibu selesaikan. Terima kasih Ibu atas kehadirannya dan pengarahannya pagi hari ini. Terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan dibukanya kegiatan oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional yang barusan kita saksikan tadi, maka webinar kita dinyatakan resmi dibuka. Baik, hadirin yang berbahagia, baik, hadirin yang berbahagia, melangkah ke acara selanjutnya, yaitu bincang-bincang prestasi tentang pengalaman penerima manfaat aplikasi SIMT dan Kurasi. Dan setelahnya kita juga akan mendengarkan paparan materi terkait petunjuk teknis aplikasi SIMT dan Kurasi. Namun sebelum materi terkait petunjuk teknis SIMT dan Kurasi kita mulai, mari bersama kita mendengarkan pengalaman para penerima manfaat aplikasi SIMT dan Kurasi melalui webinar kali ini. Mereka adalah yang pertama Bapak Dr. Suparno, beliau adalah Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta, dan Bu Minara Putri. Bu Minara Putri adalah salah seorang penerima BIM Program Persiapan Sarjana Luar Negeri Angkatan 2. Keduanya alhamdulillah telah bergabung di ruang virtual kita pada pagi hari ini. Baik, kita akan mulai menyapa dan berbincang-bincang tentang Kurasi dan SIMT dengan Bapak Suparno terlebih dahulu, atau Bapak Ano ya Pak, ya betul. Assalamualaikum Pak Ano, apa kabar Pak? Semoga selalu sehat ya Pak. Maaf Bapak, suaranya belum Oke, baik. Baik Pak Suparno. Alhamdulillah sehat Mbak Elza, terima kasih Bu Iren, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ano sudah berkenan hadir dan berbagi pengalaman untuk kami pagi ini. Dengan senang hati. Baik Pak Ano, kami ingin sedikit mendengarkan pengalaman bagaimana sekolah Pak Ano atau sekolah Pak Suparno memperoleh manfaat dari aplikasi SIMT dan Kurasi. Apakah penggunaan aplikasi tersebut sudah dilakukan secara optimal, khususnya dalam hal penerima mahasiswa baru? Seperti itu Pak, mungkin ada bisa Bapak ceritakan. Iya Mbak Elsa dan seluruh peserta pada pagi hari ini. Jadi kesan pertama yang saya tangkap terhadap aplikasi SIMT ini adalah ini sebuah kebaruan. Jadi ada novelty di sini. Belum pernah ada sebelumnya aplikasi yang menjadi pangkalan data nasional terhadap prestasi peserta didik yang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek, Puspresnas barangkali dalam hal ini, dan hasil kurasi berbagai macam lomba yang memberikan pengakuan terhadap lomba-lomba yang ada untuk para talenta muda itu. Dan SIMT juga melakukan catatan pengakuan secara faktual digital yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Terutama kalau saya kepala sekolah, saya bisa melihat seluruh data prestasi siswa-siswa saya yang sudah mengikuti, bahkan sebelumnya, maksudnya di jenjang pendidikan sebelumnya, di SMP, terdata semua di sana. Sehingga ini menjadi portofolio yang sangat penting bagi kelanjutan mereka nanti studi, terutama di perguruan tinggi. Nah, saya melihat memang karena fungsinya sudah sangat baik begitu ya, maka ketika tes masuk lab school, karena untuk masuk lab school itu ada 2 tahap, ada jalur prestasi dan jalur tes, maka di jalur prestasi inilah kemudian kami betul-betul mendapat manfaat ketika ada SIMT ini. Jadi melalui apa yang sudah dikurasi, teman-teman yang akan masuk ke lab school, itu kita akan lihat data prestasinya, baik mereka di OSN, FLS 2N, itu terdata semua di sana, sehingga walaupun finalis sekalipun di sana, itu sudah terdata. Sehingga kalaupun mereka kemudian menyebutkan data prestasi yang sudah diberikan, itu kita bisa cek satu persatu kebenarannya. Nah inilah yang menjadi manfaat yang luar biasa terhadap adanya pangkalan data nasional ini.
Kira-kira seperti itu sih yang Seperti ya, Pak. kemudian kami dapatkan. Baik, Pak Ano. Dan juga dari SIMT tersebut kita dapat mengawasi perkembangan prestasi peserta didik ya, Pak ya. Betul begitu ya, Pak? Sehingga kita dapat melihat. Iya, betul. Baik, Bapak, apakah aplikasi SIMT dan Kurasi yang tersedia saat ini menurut Bapak sudah user friendly? Dalam artian apakah cukup mudah untuk digunakan? Menurut Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan cerita sedikit ke kami? Ya, ya, aplikasi SIMT menurut saya mudah dan tentu saja fitur-fitur dasar cari yang memungkinkan bisa menjangkau seluruh data siswa yang kita kehendaki. Jadi dari situ saya melihat artinya orang tidak harus masuk terlalu dalam pun bisa melihat sebenarnya data-data yang kemudian kita bisa peroleh. Artinya kalau orang sampai misalnya harus mendaftar dan lain-lain, mungkin ini tuh begitu masuk kita sudah bisa mencari sebenarnya data-data prestasi yang ada di sekolah ataupun siswa begitu ya. Kemudian data yang dikehendaki akan tampil rekam jejak prestasi dari tahun perolehan, kemudian apa yang kemudian prestasi apa yang kemudian dibuahkan di sana, sehingga ini kita melihatnya itu gampang gitu ya menampilkannya, bahkan ketika diklik orangnya itu sudah tertampil deretan prestasi gitu yang ya, Pak. dihasilkan Iya, itu. Baik. Nah, kemudian siswa juga dengan mudah membuat portofolio prestasi digital karena tersedianya fitur download. Ya, Jadi fitur download portofolio prestasi digital siswa yang di dalamnya sudah ada rincian capaian prestasi mereka dan barcode profil mereka. Nah, ini penting. Artinya memang tidak bisa dibohongi lagi. Database ini menurut saya menjadi sangat penting dan menjadi pengakuan yang luar biasa buat mereka. Oh, ternyata aku tuh direkam gitu loh prestasinya. Kira-kira itu. Ya, betul Pak. Sehingga peserta didik jadi lebih semangat ya Pak ya dalam meningkatkan prestasinya ya. Karena apapun yang mereka capai atau prestasi mereka tertampil atau ada bisa dilihat jejaknya di dalam SIMT. Betul begitu ya Pak ya? Dan bukan hanya itu ternyata orang-orang yang sudah menorehkan prestasi yang lebih tinggi itu menjadi penyemangat mereka, sehingga bagaimana dia juga ingin meraih prestasi seperti misalnya wah yang ini sudah sekian, yang ini sekian, oh aku baru finalis, berarti tahun depan sudah bisa seperti ini karena tercatat semua begitu. Jadi ini menjadi motivasi yang luar biasa sih menurut saya untuk bagaimana anak-anak bisa meningkatkan prestasinya. Sekali Pak. Kalau terkait itu Pak, kalau tadi kita melihat dari sisi SIMT, kalau terkait aplikasi Kurasi Pak, apakah menurut Bapak juga sudah user friendly atau mudah digunakan? Kebetulan kami di dalam aplikasi Kurasi kami juga menyediakan sejenis tutorial untuk bisa melakukan pendaftaran atau melakukan proses kurasi. Iya, kita lakukan tahun ini dan menarik karena akhirnya baik penyelenggara lomba maupun peserta itu bisa kemudian melakukan proses itu melalui aplikasi ini. Dan itu kita sudah lakukan. Kemudian yang menarik juga karena ini juga bukan hanya terhadap kita yang sudah mengikuti, ternyata juga tercantum di sana ratusan bahkan lebih dari 1.000 gitu ya ajang lomba yang waktu itu pernah ditampilkan begitu. Dan itu menarik karena akhirnya menjadi lebih lebih tertata gitu loh. Kita ada persiapan, misalnya kalau berjenjang tentu jadwalnya sudah ada, tapi ada ajang-ajang lomba lainnya yang kemudian tertampil di sana dan itu kemudian bisa kita ikuti. Itu yang menarik sih buat kita ya, sehingga sekolah mempunyai waktu yang cukup dalam mempersiapkan apa yang mau dicapai setiap, kan karena siswa punya kemampuan yang berbeda-beda sehingga perlu persiapan yang dilakukan gitu. Betul Pak. Dan kami infokan juga Pak bahwa dalam rangka aplikasi kami agar semakin user friendly, kami juga melakukan pembaharuan yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami terkait pemangkasan langkah. Jadi para pengusul akan lebih mudah mengajukan pendaftaran atau mengusulkan prestasinya dengan adanya pembaharuan ini. Dan ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak
Pak Yongki selaku narasumber nanti di aplikasi keras. Baik, Iya. Pak Ano, selanjutnya menurut Bapak seberapa membantukah aplikasi ini untuk sekolah Bapak? Seberapa membantukah menurut Bapak? Yang pertama, pengorganisasian lomba yang kemudian dapat diikuti dan sudah diakui itu menjadi lebih baik. Artinya selama ini kan kita masih berserak informasinya, kemudian sekolah juga beberapa sekolah barangkali belum cukup bagus dalam mengorganisasikan hasil-hasil prestasi siswa-siswanya gitu ya. Kemudian tentu kalau ditanya seberapa besar efeknya itu ya tadi siswa jadi lebih semangat dalam mengikuti lomba karena ada pengakuan resmi yang diperoleh dari Puspresnas dan secara nasional diakui begitu ya. Dan kita juga bisa mendaftarkan apa yang kemudian siswa peroleh dari lomba-lomba yang kemudian diperoleh baik nasional maupun internasional ke dalam aplikasi ini. Kemudian sekolah jadi lebih terarah dalam mengkurasi berbagai talenta siswa sejak mereka masuk gitu ya, dengan mencocokkan langsung dengan ajang talenta nasional yang diikuti sekolah. Misalnya di jenjang SMA ada OSN, OPSI, O2SN, dan lomba-lomba lainnya yang sudah dikurasi di SIMT ini. Jadi itu sih yang menurut saya peran besar dari aplikasi SIMT ini. Baik, Pak. Oke, Pak. Apa bisakah infokan ke kami apa capaian yang sekolah peroleh setelah menggunakan aplikasi SIMT dan Kuras ini? Ya, makin banyak siswa sekarang saja misalnya ada OSN saja, anak itu padahal kami hanya boleh mengirimkan 5 siswa setiap cabangnya itu, dan itu untuk satu cabang itu bisa diikuti lebih dari 50 siswa yang seleksi di tingkat sekolah. Artinya baru tahun ini kami mengalami jumlah siswa yang ingin diseleksi di tingkat sekolah itu sampai luar biasa begitu. Itu baru satu mata pelajaran, misalnya di biologi. Itu efeknya. Kenapa? Karena kami sajikan informasi Puspresnas dan SIMT itu di dalam proses ini Mbak, di dalam proses MPLS, sehingga 3 tahun ke depan itu dia tahu apa yang mau dicapai. Kemudian ada portofolio kakak-kakak kelasnya yang sekarang sudah berhasil, misalnya ada yang penerima BIM angkatan pertama itu sekarang di NUS itu tertayang di sana, sehingga mereka punya hasrat untuk berprestasi itu jadi lebih tinggi. Baik, Pak. Baik, Pak, ada pertanyaan terakhir nih sepertinya. Bagaimana Bapak dapat merekomendasikan aplikasi ini ke satuan pendidikan lain agar mereka juga dapat memperoleh manfaat yang sama? Bagaimana menurut Bapak? Iya, sudah waktunya kita merubah desain dalam pengelolaan ajang-ajang itu menjadi lebih baik dengan terus memantau apa yang dilakukan di SIMT. SIMT memberikan rujukan yang aktif dan terus diperbaharui dalam berbagai lomba, sehingga satuan pendidikan dapat menggunakan ini sebagai acuan dalam setiap kegiatan, bahkan dapat dibuatkan agenda lomba tahunan yang dapat diikuti siswa maupun pelatihan terkait sesuai dengan ajang talenta yang ada di SIMT. Kemudian bagi satuan pendidikan ini tentu saja menjadi kontrol yang baik terhadap ajang-ajang yang diselenggarakan baik di dalam Kemendikbudristek maupun di luar Kemendikbudristek Dikti, di mana banyak sekali ajang-ajang lomba yang sekarang itu ada, sehingga kalau sudah dikurasi kemudian sudah misalnya terrekomendasikan, itu akan lebih membantu satuan pendidikan mana-mana yang kemudian bisa diikuti oleh peserta didik kita. Kemudian yang terakhir tentu saja aplikasi ini sangat baik dalam memberikan pantauan terhadap capaian prestasi siswa dengan bukti rekaman yang ada di dalamnya dan tercatat secara berkesinambungan. Jadi tidak berhenti di satu tahap satu jenjang saja, tetapi akan terpantau terus sepanjang mereka tercatat mengikuti ajang-ajang lomba yang ada di dalam maupun di luar negeri. Baik Pak Ano, terima kasih banyak atas sama-sama Mbak Elza. Iya, betul. Sekali lagi kami mengharapkan masukan, kritikan, dan juga arahan dari Bapak
dalam rangka kami ingin berbenah diri, ingin mengembangkan lagi aplikasi kami agar lebih user friendly, lebih bermanfaat dan lebih mudah digunakan oleh para pengusul lainnya, dan agar para satuan pendidikan maupun para peserta lain dapat memperoleh manfaat yang sama. Di antaranya itu bisa mendapatkan, atau para peserta didik bisa terdata prestasinya di SIMT, kemudian akan menambah semangat dalam meningkatkan prestasinya, dan kami berharap bahwa SIMT atau kurasi ini menjadi rujukan bagi para dunia usaha juga, khususnya jika ingin mencari talenta unggul. Dan melalui SIMT ini juga kami berharap depannya kita dapat memantau perkembangan para prestasi atau talenta unggul yang ada di Indonesia. Pak Ano, terima kasih sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak di webinar kita kali ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat memberikan motivasi dan juga semangat bagi para pengusul atau satuan pendidikan lain agar dapat memperoleh manfaat dari aplikasi SIMT dan kurasi. Pak Ano, terima kasih banyak atas kehadirannya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, demikian tadi bincang kita dengan Pak Dr. Suparno, Kepala SMA Lab School Jakarta, dan berikutnya kita akan menyapa adik kita yang cantik, Bumi Nara Putri. Oke, nama panggilannya Nara ya, betul Nara? Oke Nara. Assalamualaikum Nara, apa kabar? Sehat ya, suaranya Nara, dibuka mic-nya. Oke. Mic-nya Nara, mic-nya di on. Halo Nara. Oke, Nara. Halo, selamat pagi. Pagi, apa kabar Nara, sehat? Baik, Ibu sehat, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, Bumi Nara Putri. Beliau atau Bumi Nara Putri memiliki sejumlah prestasi. Bapak Ibu nih saya bacakannya bahwa diantaranya Bumi adalah peraih medali emas nasional High School Sakubun Contest atau Japan Station tahun 2021. Kemudian Nara juga menerima penghargaan khusus online Sakura Science Plan atau Sakura Science Exchange Program tahun 2021. Betul ya Nara ya? Kemudian Nara juga peraih medali emas Olimpiade Literasi dan Numerasi seluruh Indonesia Edutainment Nusantara tahun 2022. Dan Nara juga menerima penghargaan khusus Japanese Speakers Forum Indonesia, The Japan Foundation 2022. Wah, we are so proud of you Nara. Pertanyaannya Nara, kok ini semuanya Japan, tapi jadinya di Kanada, Toronto, bukan di Jepang? Bu, jadi waktu itu saya emang awalnya berminat untuk melanjutkan ke bidang bahasa, tapi di tengah-tengah SMA tuh sempat ada switching ke bidang biologi. Baik. Oke, baik Nara, kita akan mulai berbincang-bincang sedikit terkait pengalaman Nara dalam menggunakan kurasi dan pengalaman Nara dalam memperoleh kesempatan untuk fasilitasi karir belajar. Bagaimana, Nara? Boleh diceritakan kepada kami? Baik, Ibu. Jadi pertama kali itu saya mengetahui tentang kurasi itu saat saya ingin mendaftar ke program persiapan BIM. Jadi waktu di tengah-tengah kelas 11 di semester 2, saya mendapat informasi tentang program persiapan dari BIM ini. Dan karena syarat mendaftar BIM itu adalah memiliki prestasi minimal tingkat nasional, jadi di sanalah saya pertama kali menggunakan kurasi talent. Oh, baik. Apakah mudah Nara waktu Nara mengajukan kurasi emang adalah betul merupakan awal sekali aplikasi kurasi dimulai ya Nara ya? Mungkin betul, saat itu betul. Mungkin bagaimana cara Nara mengajukan kurasi di awal-awal tersebut? Waktu di awal-awal itu aplikasinya sangat mudah digunakan. Waktu itu sangat cukup simpel dan juga mudah dinavigasi. Dan isiannya juga lengkap mulai dari penyelenggara, jenis ajang, dan waktu itu sempat diminta untuk unggah foto dan bukti prestasi seperti sertifikat dan medali. Baik, ya Nara, sekarang aplikasi kurasi juga mengalami perkembangan seiring dengan waktu. Kami berusaha membuat aplikasi kurasi agar user friendly sehingga para pengusul akan mudah menggunakannya. Oke Nara, bagaimana pertama kali mengetahui tentang kurasi ini?
selain dari ajang atau pendaftaran BIM ya? Apakah ada yang memberikan informasi atau bagaimana? Kalau saya pertama kali tahu tentang kurasi itu memang saat mendaftar program persiapan BIM. Jadi saat saya tahu ada tentang kurasi talenta, saya juga cukup kagum dan kaget, impressed with the effort dari pemerintah untuk mengakui dan memvalidasi prestasi-prestasi di luar ajang yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional. Oke Nara, boleh cerita pengalaman Nara memperoleh manfaat dari aplikasi kurasi ini? Baik, jadi aplikasi kurasi ini kalau menurut saya sangat membantu untuk mendaftar beasiswa karena dengan kurasi talenta itu prestasi-prestasi selain dari Puskesmas dan dari kementerian itu terverifikasi dan diakui secara resmi oleh pemerintah. Karena kalau selama ini saat kita berbicara tentang prestasi, biasanya yang selain dari pemerintah itu kurang terangkul dan terekspos. Dan bahkan teman-teman juga kadang sering merasa kayak, duh ngapain sih ikut lomba, nanti juga nggak akan bisa dipakai buat daftar ini itu. Jadi dengan adanya kurasi ini saya rasa sangat membantu untuk saya dan juga teman-teman saya membangun karir belajar saya sebagai portofolio saya dan juga membuka dengan kesempatan-kesempatan prestasi dan belajar lain. Oke, menurut Nara aplikasi saat itu ketika pertama kali apakah mudah atau bagaimana Nara? Pertama kali menggunakannya. Awal-awal cukup mudah sih Bu. Saya banyak tidak ada kesulitan yang berarti ya? Tidak ada. Ya betul. Dan ini menjadi motivasi bagi teman-teman Nara khususnya ya, yang seusia Nara untuk tidak ragu-ragu untuk mencetak prestasi, gitu Nara ya. Karena nanti akan diakui oleh pemerintah dan akan mendapatkan fasilitasi karir belajar ya tentu saja dengan persyaratan yang akan ditentukan lebih lanjut gitu ya. Oke, menurut Nara bagaimana, apakah aplikasi ini dapat direkomendasikan ke teman-teman yang lain agar mereka mendapatkan atau memperoleh manfaat yang sama? Menurut Nara bagaimana dan bagaimana cara merekomendasikannya? Tentunya aplikasi Kurasi Talenta ini adalah upaya yang sangat baik dan sangat inklusif untuk semua peserta didik se-Indonesia. Dan aplikasinya juga sangat mudah digunakan, isiannya juga lengkap. Selain itu juga kita bisa melihat prestasi apa saja yang sudah terdaftar. Jadi jika ada yang dari ajang yang sama, kita bisa langsung menggunakan isian yang tersedia. Jadi nggak perlu ngisi lagi, nggak usah ribet lagi untuk mendaftar prestasi kita. Selain itu juga kita bisa lihat ada prestasi teman-teman lain dengan minat dan bakat potensi masing-masing. Jadi kita bisa termotivasi juga untuk terus berprestasi. Oke Nara, terima kasih. Sekali lagi kami mohon masukan, saran ya Nara ya, terkait aplikasi Kurasi dan juga SIMT, agar kedepannya kita bisa mewadahi ya, membantu teman-teman Nara, khususnya seusia Nara yang memiliki prestasi-prestasi lainnya, sehingga dapat diakui dan dapat diakomodir atau terdata di dalam database kementerian. Masukannya boleh ya Nara, saran, kritik, kami tunggu karena kami terus terang akan terus mengembangkan dan berusaha memperbaiki aplikasi Kurasi dan SIMT untuk menjadi aplikasi yang lebih baik lagi dan lebih membantu para pengusul lainnya dalam mengajukan atau mendaftarkan kurasinya. Baik Nara, terima kasih banyak. Bapak Ibu, Nara ini sekarang di Toronto dan -3 ya Nara ya sekarang ya. Betul. Sekarang suhunya -3, kemudian saat ini adalah jam 10 malam ya. 10.30 malam ya. Betul Bapak Ibu, terima kasih Nara sudah berkenan hadir padahal sudah ngantuk ya. 10.30 malam, waktunya tidur kami ganggu. Bapak Ibu terima kasih Nara atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kami tunggu saran dan kritiknya ya. Baik, terima kasih banyak Pak Suparno. Terima kasih Nara atas kesediaannya dan sudah hadir dan berbagi pengalaman dengan para